Welcome to GKP Galilea. Gereja Kristen Pasundan, Jemaat Galilea, Tanjung Priok. Bapak Ibu, Saudara yang kasih, selamat hari Minggu. Dan kembali kita memasuki ibadah Minggu yang pada hari ini merupakan ibadah Minggu Advent pertama. Dan ibadah ini merupakan sekaligus dalam rangka pertukaran pelayan firman Klasis Jakarta. Dan hari ini kita akan dilayani oleh Pendeta Erna dari GKP Tanjung Barat. Kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Dan kita menyanyikan Kidung Jemaat 81 bait pertama sampai yang ketiga. Keluh kesah menanti penolongnya.
Kebaktian Minggu Advent pertama dan pertukaran pelayan firman seklasis Jakarta ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi saudara dalam penantian akan kehadiran kembali Sang Sumber Damai yang dinamai Immanuel, Allah menyertai kita. Nas pembimbing yang mendasari kebaktian ini diambil dari Markus pasal yang 13 ayat 35 sampai 6. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Kita sambut dengan nyanyian PKJ 255, baitnya yang pertama. Dipersilakan duduk. Mari kita datang kepada Tuhan dengan litani untuk mengaku dosa kita secara bersahut-sahutan. Marilah semua yang berduka, semua yang lemah, serta semua yang lapar dan haus akan kebenaran. Marilah semua yang mau berbelas kasih, semua yang berhati murni, marilah semua menjadi sesama bagi mereka yang menderita. Ya Tuhan, tolonglah kami sebagai gereja untuk menjadi tempat aman bagi semua korban kekerasan. Ya Tuhan, tolonglah kami sebagai gereja untuk lebih peka dan peduli menyuarakan kebenaran, keadilan, dan kasih. Kiranya kita semua mendengar dan merespon panggilan Yesus. Ikutlah aku saat kita bekerja untuk mengakhiri kekerasan seksual, kekerasan dalam berbagai bentuk. Kita sambut dengan nyanyian jemaat Bila Kurenungkan PKJ 37 bait pertama dan kedua.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini dengarlah firman Tuhan yang menjadi berita anugerah pengampunan bagi kita. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Mazmur 116 ayatnya yang ke-5 sampai ke-7. Untuk anugerah yang telah diberikannya, dengan demikian kita telah dikubur bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kiranya firman ini mengingatkan kita untuk memutus mata rantai kekerasan dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan kita. Kita sambut dengan menyanyi Kidung Jemaat 432, bait pertama dan kedua, Jika Padaku Ditanyakan. Kita datang kepada Tuhan di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman-Nya. Bapa yang penuh kasih, Engkau yang mengasihi setiap orang, Engkau yang tidak membedakan orang, dan Engkau yang memberikan harkat dan derajat yang sama kepada setiap orang yang Kau ciptakan. Kami datang kepadamu ya Tuhan, memohon pertolongan-Mu dalam pemberitaan firman Tuhan, dalam rangka Advent yang pertama, maupun juga dalam rangka kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Kami ingin mendapatkan sapaan-Mu lewat pemberitaan firman Tuhan, baik dalam pembacaan Alkitab maupun dalam khotbah yang akan disampaikan. Kiranya Engkau yang menyertai hamba-Mu dalam persiapannya, maupun juga menyertainya saat ini untuk memberitakan kabar sukacita ini. Kami bawa
ke dalam tangan Tuhan untuk penyertaan dan kasih karunia Roh Kudus. Begitu juga kepada kami semua, baik yang berada di gedung gereja ini maupun kami yang beribadah di rumah menggunakan kami. Inilah doa yang kami minta kepada Tuhan, supaya Engkau yang membimbing dan menyertai kami kepada pengertian yang benar ketika kami mendengarkan firman-Mu, dan yang menolong kami saat kami menjalani kehidupan kami di hari-hari mendatang untuk melakukan apa yang Kau firmankan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Pembacaan dalam kampanye yang dilakukan secara bersama-sama dan secara umum temanya adalah bagaimana kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus, bukan saja saat Dia mau kita peringati hari ulang tahunnya sebagai hari Natal, tapi juga mempersiapkan diri kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan di dalamnya kita ingin mewujudkan cinta kasih itu dengan bersama-sama memperhatikan bagian yang krusial di seluruh dunia, bagaimana kekerasan terjadi terhadap kaum perempuan. 20 November terjadi kematian yang tragis, 2 orang perempuan yang melakukan satu pembelaan, dan dia akhirnya diperingati setiap 25 November sebagai hari anti kekerasan dunia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi di tahun ini pun ada situasi yang tidak pernah kita duga. Saking penasarannya, semalam saya membuka berbagai macam video yang isinya kaleidoskop tahun 2019. Begitu hiruk pikuk dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Orang terlalu sibuk. Jakarta disebut juga sebagai kota yang sibuk. Apalagi Tanjung Priok dekat dengan pelabuhan. Semua masuk ke daerah kita ini. Makanya kalau Ibu Pendeta Lisanti cerita, aduh, sekarang saya harus menyetir mobil, melihat dengan mobil yang besar-besar, truk. Tapi belakangan ini Bapak Ibu Saudara, गाया फरिश्तों ने गीत सुहाना, धरती पर हुआ यीशु का आना। सबने पाया खुशियों का खजाना, मुक्ति पाए पापों से ज़माना। झूमे सारा जहां, गाए ये आसमां, गाती है हर सुबह यीशु की महिमा। kita berjubilan. Kalau saya disuruh dari Cikarang ke Jakarta naik kereta, saya berdoa, aduh Tuhan, kasihan sekali orang yang setiap hari berjubilan seperti ini. Muka ketemu muka, punggung ketemu punggung, tidak ada space, tidak ada jarak sama sekali. Situasi yang kita alami sebelum tahun 2019 seperti itu. Tetapi di akhir tahun 2019 muncullah penyakit yang disebabkan oleh virus yang disebut mematikan. Makanya disebut COVID-19, singkatan dari Corona Disease, atau penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Sampai sibuk-sibuk yang seperti itu, kita merasa ini bumi berputar lebih cepat ya Bapak Ibu. Waktu itu ya, sebelum 2019. Baru berangkat pagi-pagi, rasanya udah mau sore aja lagi.
udah siap-siap besok mau kerja lagi. Tapi dengan adanya situasi yang disebut pandemi, karena mempengaruhi melanda seluruh dunia, sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu masih ingat di awal-awal Maret kita suruh berhenti ya. Setelah ketemu ternyata di Indonesia sudah mulai, kita disuruh berhenti, nggak boleh kemana-mana. Gereja juga harus ditutup, kita kebaktian dari rumah. Situasi yang justru kebalikannya. Kalau kemarin sebelum pandemi terjadi, kita merasa hidup kita ini cepat banget. Tapi ketika pandemi, karena kita ada di rumah, rasanya sehari kayak ada yang kayak sebulan ya, kayak seminggu. Terasa lebih lambat karena kemudian segala sesuatu dihentikan. Kita diminta untuk berada di rumah. Orang tua yang tidak pernah melihat anaknya dalam kondisi beraktivitas, bermain, belajar, oleh karena harus bekerja, dia harus melihatnya sepanjang hari. Persoalan yang begitu banyak di dalam kesibukan manusia, juga penderitaan, baik itu oleh karena sakit penyakit, baik itu oleh karena situasi sosial, kemiskinan, ketidakadilan, itu seolah berhenti. Berbagai macam konflik. 2019 itu demo di mana-mana ya Bapak Ibu ya, bukan hanya di Indonesia. Di Hong Kong, sebelumnya di Mesir, terjadi menakutkan bagi kita. Walaupun belakangan ini Jakarta demo lagi ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi-situasi yang demikian yang kita lewati ada kengerian, namun juga ada pengharapan bahwa sesuatu akan terjadi perubahan. Di tahun 2020 kita ingin mengalami perubahan. Doa-doa kita di tahun 2020 ini adalah doa-doa pengharapan. Tapi ketika pandemi datang Bapak Ibu Saudara, tidak sedikit orang yang merasa dunia ini akan berakhir. Bahkan ada orang yang memperkirakan akan datang kiamat dengan segera. Tetapi di sisi selain itu ada juga orang yang berpikir, bahkan memberitakan, makanya dia masuk berita hoax, bahwa katanya yang namanya coronavirus bisa mematikan itu tidak ada. Bohong. Katanya itu rekayasa. Sehingga orang-orang yang merasa dirinya tidak akan terpengaruh oleh virus itu, dia tidak mau mengikuti protokol kesehatan, tidak mau mengikuti peraturan-peraturan pemerintah. Bapak Ibu yang terkasih, dalam situasi inilah kita memasuki minggu Advent yang pertama. Bagaimana kita dapat melihat pandemi ini sebagai kehidupan yang akan kita jalani? Tidak ada yang tahu dengan pasti bahwa pandemi ini akan berakhir kapan. Betul nggak Bapak Ibu? Walaupun kita sudah dapat berita awal Januari akan ada pembagian untuk orang-orang yang level pertama dulu untuk mendapatkan vaksin misalnya. Tapi itu semua dalam proses. Kita tidak tahu apakah akan berakhir seperti yang kita harapkan. Bagaimana kita sebagai orang yang percaya, bagaimana kita sebagai orang Kristen menyikapi situasi pandemi ini untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Bacaan kita tadi di ayat 24 sampai 27 Bapak Ibu Saudara, bacaan yang mengerikan. Dikatakan sesudah siksaan itu matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang.
ini berita apa ya modelnya begini? Ada di dalam Alkitab. Mungkin kita bertanya-tanya Bapak Ibu. Menyeramkan. Apakah saat ini, saat pandemi sudah waktunya? Gambaran ayat 24 sampai 27 yang tadi ayat 24 dan 25-nya saya bacakan oleh seorang ahli Alkitab Philip von Leiden mengatakan bahwa tulisan ini masuk ke dalam kategori tulisan apokaliptik yang menggambarkan masa depan yang akan datang. Pencobaan, kekacauan, huru-hara, tetapi di dalamnya kita juga melihat bahwa ada sinar penghiburan. Ayat 26 saya bacakan. Pada waktu itu akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Di tengah kekacauan yang digambarkan di ayat 24 dan 25, datanglah Anak Manusia yang kedatangannya dinantikan. Dia menghibur bagi orang yang mendengar berita itu. Injil Markus ditulis untuk para pembacanya pada saat itu. Tetapi Injil Markus juga memberikan penghiburan bukan hanya pada orang Kristen pada masa itu, tetapi juga orang Kristen pada masa kini. Penghiburan yang seperti apa Bapak Ibu Saudara? Ayat 31 mengatakan demikian. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Bumi boleh terjadi dalam goncang-ganjing, boleh terjadi kekacauan, boleh terjadi bencana alam, boleh terjadi bencana penyakit, tetapi firman Tuhan tidak akan berlalu. Tetapi Allah tetap hadir dalam kehidupan kita. Pertanyaannya Bapak Ibu, dalam masa pandemi ini kita peka atau tidak? Dalam situasi ini apakah kita melihat bahwa Tuhan sedang hadir di tengah-tengah kita dan turut bekerja di dalam kehidupan kita? Apakah kita peka ada kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita? Bapak Ibu, saya melihat gerakan yang luar biasa dalam masa pandemi ini. Saya ingat di awal pandemi, harga satu masker itu harganya mencapai 50.000 per lembar. N97. Saya share di grup jemaat pada saat itu, masih di Cikarang. Saya sampaikan bagaimana rumah sakit termasuk rumah sakit GKP mengalami kesulitan untuk mempersiapkan para pekerja medisnya untuk selamat dalam menangani orang yang sakit. Saya share siapa yang bisa bantu. Ada yang jawab Bapak Ibu. Jawabnya begini. Japri, Bu Pendeta, saya mau kasih masker, tapi saya nggak tahu belinya di mana. Pendeta kerjaannya jadi nambah ya, Pak. Saya ikut cari masker, berburu masker supaya bisa menolong orang yang sedang bekerja di rumah sakit. 50.000 per lembar. Bahkan itu harus mengantri. 2 minggu kemudian kita baru dapat. Dengan harga yang mahal. Kalau sekarang sih udah murah ya. Udah balik lagi harganya. Bapak Ibu yang terkasih, ada begitu banyak kerinduan orang untuk berbagi sesuatu di masa pandemi ini. Tuhan menggerakkan hati nurani banyak orang untuk tahu terpanggil memberikan sesuatu kepada orang lain, bahkan di dalam situasi sulitnya. Bagi mereka yang terpapar, Bapak Ibu Saudara, kalau sekarang saya sehat berdiri di hadapan Bapak Ibu dan suami saya di sana juga ada, tapi bulan Juli saya berpikir apakah saya akan sehat, karena rupanya virus ini juga menyerang saya dan suami.
Saya tidak bisa membayangkan apakah ke depan saya akan hidup dan kembali. Tapi ada begitu banyak dukungan doa. Ada begitu banyak, bukan hanya doa, tetapi juga bersedia jalan ke pastori, membawa begitu banyak tentengan karena harus isolasi. Menggerakkan begitu banyak orang, bahkan salah satunya Bu Pendeta Lisanti. Bu Pen, saya kirim ya. Saya nggak tahu siapa yang kirim. Dan itu mendatangkan satu ketenangan bahwa kita tidak menghadapi situasi ini sendirian. Mampukah kita melihat bahwa tangan Tuhan sedang bekerja, bahwa Tuhan hadir dalam segala pergumulan dan penderitaan yang sedang kita alami? Masa pandemi ini mengajak saya, mengingatkan saya, dan saya juga berbagi kepada Bapak Ibu, bahwa masa pandemi ini Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Yang kedua, penghiburan yang dari Tuhan ini Bapak Ibu Saudara. Di dalam gambaran ayat 28 sampai 37, kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu akan datang. Tapi dikatakan bahwa kita tidak tahu kapan itu akan terjadi. Oleh karena itu berjaga-jagalah. Jangan sampai, kalau pakai istilah perumpamaan di sini, jangan sampai tuan rumahnya datang kita lagi tidur. Tuhannya datang tapi kita lagi tidur. Tuhan itu hadir dalam situasi kehidupan kita dalam keadaan penderitaan, tapi kita melarikan diri. Daripada kita ikut ambil bagian di dalam gerakan kemanusiaan masa pandemi ini, lebih baik saya tidur aja. Mumpung lagi pandemi, mumpung lagi di lockdown, saya mau tidur di rumah aja. Tidak demikian, Bapak. Ternyata Tuhan sedang hadir di tengah-tengah kita. Maka kalau katanya yang dibaca dalam Alkitab kata Tuhan Yesus, berjaga-jagalah. Maksudnya adalah kita merespon penderitaan, pergumulan hidup kita dengan tetap berpegang teguh kepada iman kepada Tuhan. Iman yang bagaimana? Iman yang percaya. Walaupun virus itu ada, walaupun kita harus menggunakan masker, walaupun kita harus melakukan protokol kesehatan, walaupun kita harus ikut peraturan, bukan saja peraturan negara ini, tapi peraturan dari negeri lain yang melarang kita untuk bepergian sementara waktu semasa pandemi. Kita tahu bahwa di sana Tuhan ada. Di sini Tuhan hadir, berkenan menyelamatkan umat manusia. Bapak Ibu yang terkasih, bukan hanya bencana pandemi yang pernah dihadapi oleh manusia. Dalam cerita Alkitab ada bencana air bah. Dalam cerita Alkitab juga ada cerita bagaimana orang terserakan pada zaman pendirian Menara Babel. Kita juga banyak mendengar bahwa ada begitu banyak juga penyakit-penyakit yang mematikan yang telah dilewati oleh umat manusia. Tetapi umat manusia sampai sekarang masih diberikan hidup oleh Tuhan. Dalam sikap yang demikian, Bapak Ibu yang terkasih, maka dalam masa pandemi ini kita tidak terpancing bahwa pemahaman bahwa dunia akan berakhir sehingga kita jadi pesimis dan kehilangan pengharapan. Atau kita mengatakan pandemi itu bohong. Jenazah-jenazah yang dikuburkan itu katanya bukan orang-orang yang terkena virus COVID-19. Ada orang yang berpikir seperti itu. Di sini ada nggak Bapak Ibu? Nggak ada ya. Semua berpikir bahwa inilah satu realita yang harus kita hadapi bersama Bapak Ibu Saudara. Dan oleh karena itu marilah kita melihat situasi ini sebagai bagian dari kehidupan yang kita lewati bersama dengan Tuhan. Pada minggu Advent yang akan kita lewati selama 4 minggu yang digambarkan oleh 4 lilin yang ada di depan kita, kita diajak untuk terus berjaga-jaga.
Selagi kita menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dalam keadaan berjaga-jaga, marilah kita mempergunakan kehidupan kita ini dengan sungguh-sungguh dan melakukannya seperti yang Tuhan kehendaki. Kita diajak untuk tidak hanya memperhatikan diri kita sendiri, tapi kita juga memperhatikan orang lain. Dari mana kita bisa memulainya, Bapak Ibu Saudara? Mari kita mulai dari kehidupan kita sendiri dan kehidupan keluarga kita. Misalnya dalam situasi saat ini, adakah dalam lingkungan keluarga kita yang masih mengalami kekerasan di dalam rumah tangga? Ada nggak, Bapak Ibu? Oh, nggak ada, Bu Pendeta. Saya kalau marah cuma ngebentak istri saya aja. Kata istrinya, ya Bu, sambil membentak tapi saya dikata-katain seperti di kebun binatang. Itu namanya kekerasan verbal. Oh, nggak ada, Bu. Kalau saya mah, bapaknya udah pergi nggak tahu kemana. Nggak kasih nafkah, nggak ngasih berita, nggak ngasih cerita. Ditinggalkan begitu saja. Itu juga termasuk salah satu tindakan kekerasan. Belum lagi dalam tindakan kekerasan seksual, Bapak Ibu Saudara. Pelecehan yang terjadi terhadap anak-anak perempuan. Dan belakangan kita mendengar ternyata juga anak laki-laki mengalami tindak pelecehan. Dari orang-orang yang terdekat. Dari abangnya, dari kakaknya, dari pamannya, dari ayahnya, dari kakeknya, dari neneknya. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara, yang mengagetkan kita semua. Maka tindak kekerasan yang seperti itu di dalam kehidupan kita, harusnya kita ikut berpartisipasi, menebarkan cinta kasih, mengajarkan orang untuk menghentikan kekerasan. Terutama saat ini yang masih kita dengar, Bapak Ibu, bukan berita bohong. Sudah dilakukan penelitian bahwa kaum perempuan yang paling mengalami imbas dari tindakan kekerasan. Keduanya adalah anak-anak. Maka di dalam kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, marilah kita pergunakan waktu yang Tuhan berikan ini dengan melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Menyatakan cinta kasih di tengah-tengah kehidupan kita. Dan melaksanakan itu di dalam kehidupan kita. Di rumah tangga kita maupun di gereja. Sehingga dikatakan kesetiaan dan tanggung jawab gereja untuk saling memelihara. Yaitu dengan menyatakan cinta kasih, sehingga banyak orang yang semakin merasakan berkat Tuhan. Sehingga kita mengatakan, Tuhan, kapanpun kau datang, kami siap sedia. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, mendengarkan renungan pada hari ini, kita sama-sama akan mengungkapkan pengakuan iman rasuli dan diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan aku percaya Allah Bapa yang Kuasa. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kahari Langit dan Bumi, dan kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan penuh, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan datang kepada Tuhan, membawa segala pengguguran dan pengharapan kita. Kami juga membawa ya Tuhan, khususnya di jemaat-Mu di tempat ini, Jemaat Tanjung Priok. Kami percaya ya Tuhan, Kau sungguh hadir di tengah-tengah gereja-Mu di sini, dengan segala pergumulan yang dihadapi oleh jemaat. Apakah itu pergumulan keluarga? Apakah itu pergumulan dalam kehidupan lingkungan masyarakat? Apakah itu juga pergumulan dalam kehidupan perekonomian, khususnya saat kami mengalami pandemi yang seperti ini? Kami rindu ya Tuhan, setiap orang ada dalam jamahan Tuhan, sehingga mereka juga mengalami sukacita bersama dengan Tuhan. Mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang tidak dapat melakukan apa-apa dalam situasi seperti ini ya Tuhan, kiranya Engkau membukakan jalan keluar melalui lembaga-lembaga swadaya masyarakat, melalui gereja, melalui pemerintah. Biarlah kami juga bisa saling memelihara dan saling menopang, sehingga kehidupan yang dialami oleh setiap warga jemaat yang terdampak dengan berat untuk situasi pandemi ini dapat mengalami penyembuhan dan juga pemulihan. Kami membawa ya Tuhan setiap mereka yang sedang sakit oleh karena virus corona ini, mereka yang dirawat di rumah-rumah sakit, baik dalam kondisi berat maupun dalam kondisi ringan, mereka yang sedang isolasi mandiri, kiranya Engkau menolong mereka, memberikan semangat dan pengharapan kepada mereka bahwa masa depan itu ada. Kami juga memohon kepada Tuhan bahwa dalam persekutuan kami di Klasis GKP wilayah Jakarta, kami boleh bersatu hati bersama-sama melakukan pekerjaan pelayanan di hadapan Tuhan melalui pelayanan firman pada hari ini. Biarlah jemaat Tuhan diberkati. Kami rindu ya Tuhan, segala sesuatu yang kami bawa ke dalam tangan Tuhan ini didengar, diperhatikan, dan kami percaya Tuhan akan menjawabnya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan setiap hari. Untuk majelis jemaat di dalamnya pendeta maupun penatua, kiranya ada dalam tangan Tuhan, khususnya untuk Ibu Pendeta Lisanti yang sedang melakukan pelayanan firman hari ini, maupun juga untuk pelayanan-pelayanan selanjutnya, baik secara daring maupun onsite seperti ini. Kiranya ada dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan bersama dengan para penatua dan keluarganya. Kami bawa semua pengharapan ini ke dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan bersama-sama kami berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan memberikan
persembahan syukur. Bagaimana yang tertulis dalam Matius 5 ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Dan seperti biasa kita akan melakukan persembahan dengan membawa persembahan dan memasukkan dalam kotak yang tersedia dari sebelah kanan kemudian ke sebelah kiri saya. Dan kita akan mengiringi persembahan kita dengan menyanyi dari NKB 199 bait pertama dan ketiga. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Marilah kita berdiri dan menyerahkan persembahan kita yang telah dikumpulkan, dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari berdoa. Allah, Sang Sumber kehidupan, Allah yang memelihara setiap ciptaannya, kami bersyukur atas segala rahmat dan kebaikan-Mu bagi kami di tengah keterbatasan, ketidakpastian maupun penderitaan yang kami alami di masa sulit ini. Ajarlah kami untuk tetap bersyukur. Kiranya Tuhan menerima ungkapan syukur kami dan menuntun kami untuk menjadi saluran berkat, menyuarakan keadilan, kebenaran, dan kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama mendengarkan warta jemaat. Beberapa pokok warta yang dapat kami sampaikan pada minggu hari ini. Pertama-tama kami Jemaat GKP Galilea mengucapkan terima kasih untuk pelayanan yang telah dilakukan dan akan dilakukan terus sampai dengan akhir ibadah ini oleh Pendeta Erna Butentar. Terima kasih. Dan dari GKP Tanjung Barat, kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Ibu Pendeta juga keluarga. Pada minggu hari ini Pendeta Lisanti, pendeta kita, melayani di GKP Tangerang. Pada
pagi hari tadi. Dan yang kedua, untuk ibadah kategorial yang masih akan dilakukan sepanjang minggu nanti, ibadah berjalan seperti biasa secara online, dan mungkin akan dilayani oleh Ibu Pendeta Besanti. Kemudian yang berikutnya yang dapat kami sampaikan mengenai jemaat yang sakit yang dalam pemulihan, mungkin masih dalam proses pemulihan, Bapak Fatah, dan kita bersyukur juga kalau pada hari ini Bapak Satya sudah boleh pulih dan bersama-sama dengan kita dalam ibadah minggu hari ini. Kiranya Tuhan Yesus semakin memulihkan dan menguatkan serta memberikan kesembuhan kepada jemaat kita yang dalam pemulihan ataupun yang mungkin dalam keadaan sakit yang tidak terinformasi kepada kami. Kemudian info lain yang dapat kami sampaikan bahwa perayaan PUT GKP ke-86 akan dilakukan secara virtual pada minggu hari ini, sore hari nanti jam 16 sampai jam 17.30. Kami sudah men-share mengenai acara HUT GKP ini. Nanti Bapak Ibu sekalian dapat melihatnya dan bisa bersama-sama ikut juga dalam ibadah tersebut. Yang kedua, secara klasis dapat kami informasikan kegiatan ibadah dan temu kangen lansia klasis GKP wilayah Jakarta yang juga akan dilakukan secara daring pada Sabtu 5 November 2020 pukul 10 sampai selesai. Informasi selanjutnya kami akan sampaikan melalui WA Group. Dan juga terakhir kami ingin mengingatkan mengenai persembahan pekan keluarga bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan pekan keluarga dalam rangka HUT GKP dapat menyampaikan kepada penatua mungkin yang terdekat ataupun dapat membawa persembahan itu dan memberikan kepada bendahara di hari Minggu. Kami harapkan dapat segera mungkin karena akan kami berikan sebagian ke Sinode GKP. Demikian beberapa info warta yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Untuk info keuangan akan di-share melalui WA Group Jemaat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri dan menerima pemutusan. Kita telah mendengar firman Tuhan, maka lakukanlah apa yang menjadi bagian kita, yaitu mewujudkan cinta kasih di dalam penantian kita kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Berjaga-jagalah dan lakukanlah tugas panggilan. Kita sambut dengan Kidung Jemaat. Pelengkap Kidung Jemaat 185 bait pertama, kedua, dan kelima. Tuhan mengutus kita.
Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Maranatha. Amin. गीत सुहाना, धरती पर हुआ यीशु का आना। सबने पाया खुशियों का खजाना, मुक्ति पाए पापों से ज़माना। झूमे सारा जहां
मोहब्बत ये है सबसे महान, आया है बनकर खुदा इंसान, ज़मीं पर आया छोड़ के आसमान, हुआ है पैदा यीशु महान। गाया फरिश्तों ने गीत सुहाना, धरती पर हुआ यीशु महान, सबने पाया खुशियों का खजाना, मुक्ति पाए पापों से ज़माना। स्वर्ग से आया है बनकर प्यार वो, प्यार वो। जिंदगी देने वो गुनाहगार को, गुनाहगार को। स्वर्ग से आया है बनकर प्यार वो, प्यार वो। जिंदगी देने वो गुनाहगार को, गुनाहगार को। चढ़ाए क्या भेंट उसको, कोई दौलत न मांगे